Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang tak pernah lalai. Oh, haleluya, haleluya. Ku percaya Kau sanggup memenangkan aku. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau selalu setia. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya janjimu, ku percaya Kau tak pernah gagal, Kau tak pernah lalai. Haleluya.
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Kita baca di dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24. Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Coba ayat yang ke-24 saudara perhatikan ya saudara. Ini penting sekali. Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Nah, saudara perhatikan ya. Saya yakin kalau saudara perhatikan ini, saudara akan pulang diberkati. Kata-kata yang perlu diperhatikan ya. Di sini dikatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit. Jadi orang banyak itu tanya, sedikitkah Tuhan yang diselamatkan? Tuhan tidak menjawab banyak atau sedikit, tidak. Cuma Tuhan memberitahukan, berjuanglah
untuk masuk di dalam pintu yang sempit. Ya, lalu dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat semuanya. Jadi, dari pembacaan kita itu, sing menjadi dasar pemikiran kita itu ialah berjuang. Kita menjadi orang Kristen itu orang yang berjuang. Ya. Berjuang itu bukan asal berjuang, saudara. Kata berjuang itu tercipta. Ya, perhatikan. Kata berjuang itu tercipta. Karena hidup atau mati. Sebab di dalam dunia peperangan, ya, bala tentara itu berjuang. Di dalam berjuang itu bukan ya sekedar berjuang. Berjuang itu menentukan hidup atau mati. Kalau saudara tidak berjuang sungguh-sungguh, saudara mati. Karena musuhmu itu berjuang sungguh-sungguh. Setan itu bukan main-main, saudara. Setan itu berjuang sungguh-sungguh untuk menghancurkan iman kita. Ya. Jadi kalau kita ke gereja, ya wes aku mau gereja, sudah pelayanan, sudah ditingkatkan kedudukan saya sebagai diakonia dan sebagainya. Itu termasuk perjuangan. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ. Sebab di situ, saudara, musuhmu itu berjuang lebih hebat lagi. Sehingga kalau saudara tidak menang, mati kita, hancur kita. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, banyak orang yang berusaha, banyak orang ke gereja, banyak. Tetapi sampai di mana perjuangannya? Nah itu yang perlu dipikirkan. Ya. Dan kalau kita, ya aku sudah orang Kristen, sudah dibaptis, pasti sudah selamat. Itu podo mbak saudara itu ngerem-rem diri ini dewe. Ya, nah ini saya sedikit nyentil ya. Ada orang, saudara pasti sering dengar, ada orang berkata, tahun ini menurut orang dunia, tahun kesusahan, penderitaan. Tapi jangan takut saudara, kita anak-anak Tuhan pasti dilindungi oleh Tuhan. Itu kata-kata itu sebetulnya benar, tidak salah. Tapi tahun penderitaan kesusahan itu juga tidak salah. Sekarang tergantung sampai di mana perjuangan kita. Nah kita, nantilah Tuhan tolong. Hati-hati, saudara. Ya, hati-hati. Beberapa hari lalu saya baca di surat kabar. Ya, kenapa sekarang tuh banyak gunung berapi itu semua bekerja. Dan ini menurut penelitian, ya mungkin saudara juga, udah khawatir. Menurut penelitian, itu di bawah laut itu ada yang dinamakan J
cincin api. Jadi api itu cincin mengelilingi dunia kita ini. Dari Indonesia, terus ke Jepang, Alaska, terus Kanada, Amerika, sampai Selandia Baru itu merupakan cincin api. Dan itu sebabnya banyak gunung-gunung berapi itu dia aktif. Dan diantaranya banyak yang meletus. Dan menimbulkan tsunami, menimbulkan goncangan-goncangan, gempa bumi. Saudara tidak tahu, di Banten, ya, itu gempa baru 6 skala Richter, lebih sedikit. Ribuan rumah hancur. Di Bogor, di Tasikmalaya, mungkin terjadi di mana-mana. Apakah kita, gak apa-apa, Tuhan tolong. Tuhan yang Maha Penolong. Tetapi sampai di mana perjuangan kita? Itu satu hal yang penting sekali. Sampai di mana perjuangan kita untuk mencapai pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Nah, banyak anak-anak Tuhan, ya aku pelayan ini, itu. Aku sudah pelayanan, Tuhan pasti tolong. Hati-hati loh saudara ya. Sebagai hamba Tuhan saya selalu berdoa. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan, apa artinya sebagai pendeta? Nek ndak bisa jadi berkat buat orang lain. Saya selalu berdoa. Buat apa saya jadi pendeta nek ndak bisa jadi berkat buat orang lain? Dan dalam penelitian firman Tuhan itu, Tuhan selalu berkata, hati-hati. Ya. Betul. Jangan saudara main-main. Itu Sadrah, Mesakh, Abednego itu dihadapkan api yang dinyalakan 7 kali. Ada kata Sadrah, udah apa-apa, Tuhan tolong. Tetapi dia tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Mati dia. Tetapi saudara, kalau saudara baca Daniel pasal 3 ayat 17, ya, tidak usah dibaca waktu ini, tidak nututi, ya. Nanti di rumah dibaca. Itu dasar yang kalau saudara renungkan betul-betul, itu dasar yang kuat sekali. Mana mungkin orang masuk dapur api iso hidup? Secara logika tidak mungkin lah. Siapapun di dunia ini, orang yang paling pintar di dunia ini tidak akan berkata orang masuk dapur api yang dinyalakan 7 kali pasti hidup. Tidak mungkin. Tapi kalau saudara baca Daniel pasal 3 ayat 17. Dan kenyataannya Sadrah, Mesakh, Abednego selamat. Saudara, oleh sebab itu kita juga terima kasih kalau ada hamba-hamba Tuhan. Jangan takut, tahun ini bagi kita tahun kemenangan. Iya, tetapi sampai di mana perjuangan kita itu untuk mencapai kemenangan itu. Itu yang penting. Nah kita tuh berjuang lah. Itu perjuangan itu antara mati dan hidup. Sebab musuh kita itu juga begitu. Nah saya tidak sungguh-sungguh berjuang, saya mati. Oleh sebab musuh kita itu juga sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tidak mati, hidup. Tergantung dari sampai di mana perjuangan kita. Hati-hati loh saudara ya. Hati-hati. Oleh sebab itu tahun ini sebaiknya kalau tema ini dicantumkan
kita harus betul-betul bersyukur baik Tuhan bahwa kita harus bertumbuh. Bertumbuh itu bagus. Bagus, bertumbuh bagus. Tetapi bertumbuh kalau tidak berbuah itu apa artinya? Cobalah saudara. Bertumbuh kalau tidak berbuah itu apa artinya? Misalnya saudara punya pohon mangga. Waduh, tumbuh bagus. Tapi tidak pernah berbuah. Apa artinya pohon mangga kalau tidak bisa berbuah? Nah, saudara-saudara, kita harus hati-hati. Ini bagus, saudara-saudara. Tetapi ini hanya dibicarakan bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara baca betul-betul di dalam kitab suci, bertumbuh itu bagus, tetapi harus berbuah-buah. Kalau tidak berbuah, eman waktu kita, saudara. Ya, oleh sebab itu kita harus sadar. Ya, jangan kita seperti orang yang dinina bobok. Gak popo tahun ini, tahun kemenangan. Tahun popo. Nek saudara tidak mengerti perjuangan, saudara dinina bobok nambestan, ya udah apa-apa lah, nantilah Tuhan beserta kita. Tetapi sampai di mana perjuangan kita? Itu yang penting. Ya, saudara-saudara hati-hati. Saudara tiap pagi datang berdoa. Itu bagus sekali. Orang yang lain masih pada tidur, saudara sudah berada di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagus. Tapi sampai di mana perjuangan kita? Ya. Seringkali kita keluar besilang. Ya, tetapi biarlah saudara berdoa, katakan, "Oh Roh Kudus, jamahlah hidupku. Supaya perjuanganku itu bukan perjuangan supaya, aku maju, aku dipakai ini. Merasa sudah puas. Tapi saudara harus tahu, musuhmu itu juga lebih hebat dari saudara. Nah, saudara tidak berjuang dengan sungguh-sungguh, saudara akan ditembak oleh musuhmu. Ya, hati-hati. Dan di dalam perjuangan itu banyak masalah, saudara. Masalah ekonomi itu yang sering menghambat perjuangan kita. Masalah kesehatan. Masalah macam-macam. Ya. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak akan dapat kemenangan, saudara. Ya. Tidak akan dapat kemenangan. Kita, saudara, hancur kita. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, untuk sungguh-sungguh itu kita harus punya pegangan. Ya, saudara berjuang, tetapi saudara tidak ada pegangan. Musuhnya itu punya senjata yang hebat-hebat. Saudara tidak punya pegangan. Saudara berjuang tapi tidak ada pegangan. Dimakan oleh musuh, saudara. Ya, dimakan oleh musuh. Ayo, kita baca pegangan kita. Yosua pasal 23. Itu pegangan kita. Yosua 23 ayat yang ketiga. Ya, itu pegangan kita. Itu pegang sungguh-sungguh. Dan saudara akan mendapatkan kemenangan. Ya. Yosua 23 ayat yang ketiga.
Ya, saya bacakan, saudara perhatikan betul-betul ya. Dikatakan, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan. Ya, segala yang dilakukan Tuhan itu kamu melihat, yaitu Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Ya, Tuhan melakukan sesuatu itu kamu tahu semuanya. Ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Itu senjata kita. Tuhan Allahmu itu senjatamu untuk berperang melawan dunia ini. Ya. Jadi kita tanpa dekat baik Tuhan tidak iso, saudara. Sadrah, Mesakh, Abednego waktu mau masuk dapur api, kalau dia cuma bilang, oh Tuhan tolong saya, mesti selamat. Oh, diguyu mbak setan, saudara. Diguyu mbak api yang dinyalakan 7 kali. Tetapi Sadrah, Mesakh, Abednego berkata, Raja, sekalipun Tuhan tidak tolong saya tidak mau tunduk pada patung yang engkau sembah. Itu kata-kata itu dalam bahasa aslinya itu, waduh, dalam sekali. Jadi artinya bahwa tentu, pasti Tuhan menolong saya. Nah, itu perjuangan untuk menentukan dan memastikan itu sulit, saudara. Nah, si Yosua memberikan jalan. Tuhan Allahmu, dialah telah berperang gunti kamu. Itu kata-kata ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasa. Tetapi kalau kita melihat dari segi bahasa aslinya, saudara, itu mengandung arti, nek kamu berpegang pada Tuhan, ya, perjuanganmu itu punya pegangan, yaitu Tuhan, kamu pasti menang. Jangan kita tidak ada pegangan, oh Allahku, tapi sampai di mana kita ini untuk berkata demikian itu? Ya, oleh sebab itu iman kita harus kita tegakkan betul-betul. Ya, kita berjuang melawan macam-macam, bahkan yang paling berat itu berjuang melawan diri sendiri itu paling berat. Mungkin saudara bisa mengatasi kesusahan, penderitaan, kemiskinan, bahaya pisangan. Tapi berjuang mengatasi diri sendiri itu paling berat. Dan itu paling sulit. Kenapa orang sering tersinggung? Kenapa orang sering sakit hati, dendam, marah, dan sebagainya? Karena dia tidak iso memerangi dirinya sendiri. Itu paling berat. Tetapi saudara, kalau saudara teliti baca kitab suci, oh luar biasa. Satu contoh saja ya, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 itu luar biasa. Dikatakan, buah roh itu kasih. Buah roh itu kasih, sukacita. Orang yang sukacita itu menghadapi tantangan apapun juga, Mas Gadu, kemarahan, dendam dan sebagainya itu ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Nah, itu yang penting, saudara.
Nek kita ndak iso menguasai diri, ya pelayanan. Nek ana firman Tuhan dibawa klewes-klewes, seolah-olah aku ngerti. Saudara, itu perjuangan saudara akan dimakan oleh setan. Ya. Tetapi kalau firman itu saudara masuk, firman Tuhan berkata, firman itu hidup, berkuasa, dan seperti pedang bermata dua. Dia ngantem musuh, juga ngantem awake dhewe. Ibrani pasal 4 ayat 12. Ya. Saudara perhatikan betul-betul, saya yakin. Kalau firman Tuhan saudara perhatikan betul-betul, saudara nanti akan berkata, oh tahun ini aku diberi kemenangan oleh Tuhan. Aku menghadapi macam-macam permasalahan. Aku menghadapi diriku sendiri. Aku diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan itulah perjuangan yang berhasil. Ya, saudara. Ayo, sekarang kita mau datang pada Tuhan. Kita berdoa. Ayo kita sungguh-sungguh, saudara. Supaya saudara, tidak kecewa menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Ayo kita berdiri semua, saudara. Kita mau berdoa ya. Ada sedikit waktu. Coba kita tenang. Kita renungkan. Ya. Kita renungkan, kita tenang. Dan kalau saudara sudah bisa, Tuhan, tahun ini saya akan lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tahun ini Tuhan, saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, firman Tuhan biasa. Hati-hati, saudara, mengandaskan perjuangan kita itu. Ya, ada sedikit waktu kita tenang sebentar. Tuhan, kami mohon, Tuhan berkenan, Roh Kudus menyentuh hati kami, supaya mulai saat ini, mulai tahun ini, kami sadar bahwa hidup kami adalah hidup perjuangan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kami akan menggeluti akan usaha kami untuk mencapai hidup. Tetapi tanpa Roh-Mu yang kudus, kami akan mengalami banyak kegagalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Biar Roh Kudus mengukir firman-Mu itu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudaraku, terimalah damai sejahtera dari Bapa, berkat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin.